Ya kan kalau dia pengedar tentunya masuklah dakwaan sebagai pengedar kan, tapi faktanya kan dia bukan pengedar, hanya sebagai pengguna. Persoalannya kan memang dia 4 kali tersangkut persoalan narkotika sebagai pengguna. Ini yang kali keempatnya. Karena perkara ini perkara yang menarik perhatian media massa, menarik perhatian masyarakat. Yang menarik adalah di mana sempat dikatakan pengedar juga dan dimasukkan dalam dakwaan. Kita ke sini, Bang. Ya, memang pasal yang didakwakan kepada Faris RM adalah pasal pengedar. 3 pasal itu pasal 114, 112, 111 menurut keterangan ahli dari BNN itu adalah pasal pengedar. Nah, 3 pasal ini yang didakwakan kepada seorang Faris RM. Sementara fakta di persidangan dia hanya sebagai pengguna. Fakta saksi bukti menyatakan Faris RM hanya sebagai pengguna. Karena sebagai pengguna, sementara yang didakwakan pasal pengedar kan. Nah, itulah ada suatu diskrepansi namanya. Kesenjangan antara pendakwaan dengan apa yang faktual di persidangan. Jadi jaksa berpikir nih, kalau didakwakan dengan pasal pengedar kan tidak masuk unsurnya. Makanya kemungkinan besar tuntutannya bisa lepas atau direhabilitasi langsung. Karena memang ternyata faktanya Faris RM adalah seorang pengguna. Nah, harusnya ada pasal mengenai pengguna, pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Tapi pasal itu tidak ada dalam dakwaan, itu persoalannya. Ini seolah-olah menjadi paksaan nggak sih, Bang? Bisa jadi ini seolah-olah menjadi kesilapan dalam pendakwaan atau kesilapan dalam proses seseorang. Bang, ini kan yang menarik adalah bukan untuk yang pertama kalinya, Ya. kan? Bagaimana sini, Bang, ketika sudah keempat kalinya, namun masih dikatakan yang satu bahwa memang seharusnya dimasukkan dengan pasal dakwaan pengedar, dan satu kita tetap pegang bahwa ini adalah dia pengguna seperti ini, Bang. Ya kan kalau dia pengedar tentunya masuklah dakwaan sebagai pengedar kan, tapi faktanya kan dia bukan pengedar, hanya sebagai pengguna. Persoalannya kan memang dia 4 kali tersangkut persoalan narkotika sebagai pengguna. Ini yang kali keempatnya. Nah, harapannya kita berpikir pertama mungkin rehabilitasi yang pertama itu gagal karena pasti ada roh ketergantungan dari narkotika tadi kan, sehingga kemudian diupayakan rehabilitasi kedua supaya ketergantungan hilang. Jadi walaupun direhab tapi kalau masih ada racun-racun di kepala itu narkotika, orang bisa kecanduan lagi. Makanya ini mau kita hilangkan. Jadi kita sekarang beranggapan bahwa seorang Faris RM adalah korban dari narkotika. Oke, Bang, yang menarik adalah BNN sempat mengatakan kalau artis jangan ditangkap lah, seolah-olah seperti itu. Gimana nih, Bang? Ya bagus, kita apresiasi terhadap apa yang disampaikan BNN, cuman artis itu ditangkap kalau dia pengedar. Kalau dia pengguna, ya jangan ditangkap, tapi langsung direhab. Gitu. Jadi sebenarnya penekanannya adalah siapapun kalau dia adalah pengedar narkotika, baik orang biasa baik artis harus ditangkap. Tapi kalau dia adalah pengguna dan dibuktikan dia adalah pengguna di tingkat paling pertama dalam penyelidikan, dia harus direhab. Jadi itu kuncinya. Jadi juga sempat ada dukungan atau support dari sang istri keluarga juga dengan membawakan makanan favoritnya seperti apa sih ini, Bang, sebenarnya? Sebenarnya keluarga itu support nggak cuma di sini, tapi di dalam sel di lapas di LP Cipinang juga itu kan, di rutan Cipinang juga itu kan dia disupport juga dengan makanan dari keluarga. Ini keluarga setiap hari mendampingi beliau keluarga. Tapi itulah sumber motivasi dari seorang Faris RM, di mana tadi juga dia udah bicara dia mau bertobat dari yang begini-begini, dia tidak akan menggunakan lagi, tapi dia minta direhab.